واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع صنفان، أحدهما ذو عيال قد غلبه الكد، والآخر متوجه إلى الله بصدق وجد، فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق، والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق، فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة ilaihi. Dan ketahuilah bahwasanya para penuntut ilmu itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan mereka, dan cita-cita mereka pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ada yang menyelami lautan dan semisalnya untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga, mutiara-mutiara besar. Tapi ada juga orang yang mencukupkan diri dengan ghayatul ikhtisar, dengan yang sedikit, walaupun sangat sedikit. Dan kelompok yang kedua ini, yang mencukupkan diri dengan yang sedikit ini, terbagi pada dua macam, dua kelompok. Pertama adalah dzu'iyalin qad ghalabahul kaddu, orang yang punya keluarga, yang disibukkan oleh mengurus keluarga sehingga ia kelelahan, kecapean. Dan kelompok yang lain adalah orang yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falal awwalu yaqdiru ala mulazamatil khilaqi. Yang pertama tidak bisa rutin untuk menghadiri halaqah. Ini permasalahannya. Wasaliku masyghulun bima huwa bisadadihi lailahu wa naharahu ma'a nafsihi fi qalaqin. Sementara orang yang fokus dalam ibadah tadi, ia sibuk dengan ibadahnya siang malam, dan dengan bersama dirinya yang berada dalam kecemasan. Fa'aradtu rahata kullin minhuma. Maka melihat kondisi ini, aku ingin kedua kelompok ini merasa nyaman, merasa tenang ketika mereka mempelajari ilmu fikih, tanpa harus dengan tetap mempertahankan keadaan mereka dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka butuhkan. Jadi tanpa mengganggu mereka, mereka bisa mempelajari ilmu fikih. Ini latar belakang beliau membuat kitab Ghayatul Ikhtisar ini. Wa arju minallahil azizil qadir tashila ma yahsulu bihil idahu wat taysiru, fa innahu raja'ur rajin wa jabirud du'afa'i wal munkasirin, wa wassamtu kitabi hadha bi kifayatil akhyari fi halli ghayatil ikhtisar. Aku berharap dari Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa lagi maha kuasa, agar dia memudahkanku untuk memberikan kemudahan pula bagi orang-orang yang mempelajari ilmu fikih ini. Sesungguhnya Allah adalah tumpuan harapan dan penutup kekurangan orang-orang yang lemah dan yang berputus asa.
Aku namai kitabku ini dengan Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Wa as'alullah wa as'alu minallahil hakimil ghaffar al-'afwa anni wa an ahibba'i min makrihi wa ghadabihi wa 'adzabin nari innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Aku memohon dari Allah, mohon kepada Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Pengampun, memohon kemaafan untuk diriku dan orang-orang yang aku cintai dari tipu daya dan kemarahannya serta dari azab api neraka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas apa yang Ia kehendaki dan Maha mengabulkan doa. Qala asy-syaikhu alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Abu Suja' berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya Syekh Abu Suja' memulai kitab beliau dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu huwa thana'u 'ala Allah ta'ala bi jamil sifatihi adh-dhatiyati wa ghairiha. والشكر هو الثناء عليه بإنعامه ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلانا على علمه وسخائه ولا تقول شكرته على علمه فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا وقيل غير ذلك. Kata alhamdu adalah pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena indahnya sifat-sifat zatiyah yang Allah miliki, juga karena keindahan-keindahan yang lainnya. Sementara karena keindahan sifat zatiyah dan sifat-sifat yang lainnya. Sementara kata asyukru adalah pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, engkau boleh mengatakan hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi, aku memuji si fulan karena ilmu dan kedermawanannya, tapi kau tidak boleh mengatakan syakartuhu ala ilmihi, aku bersyukur kepadanya atas ilmunya. Maka setiap syukur itu memiliki makna hamdun, pujian, tapi tidak setiap pujian itu memiliki makna syukur. Namun ada juga pendapat lain tentang hal ini. Lillahi allamu fil ismil karimi lil istihqaqi kama taqulu ad-daru li Zaidin wa udhifa alhamdu ila hadha al-ism al-karim duna baqiyati al-asma'i li'annahu ismu dhatin wa laysa bimushtaqin wal muhaqqiquna ala annahu mushtaqun. Kata lillahi, huruf lam yang ada di dalam yang disandarkan kepada kata Allah itu memiliki makna istihqaq, kepemilikan atau keberhakan. Jadi di kata lillah ini ada dua bagian, huruf lam dan kata Allah. Sebagaimana engkau katakan ad-daru li Zaidin, nah, rumah itu milik si Zaid. Dan kata alhamdu disandarkan kepada nama Allah, bukan kepada nama-nama yang lain. Disandarkan kepada kata Allah, bukan kepada nama-nama Allah yang lain. Nama Allah itu banyak, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Wajid, Al-Majid, ya, Al-Khafid, dan seterusnya. Ada Asmaul Husna. Nah, tapi dari sekian banyak nama-nama Allah itu, kata alhamdu hanya disandarkan kepada kata Allah saja. Kenapa demikian? Li'annahu ismu dzatin, karena kata Allah itu adalah isim zat, ya, nama zat. Walaysa bimushtaqin, bukan
derivasi, bukan diambil dari kata yang lain. Akan tetapi menurut para ahli tahqiq, mereka berpendapat bahwa kata Allah itu adalah mustaq, ya, derivasi dari kata yang lain. Rabbul alamin. Ar-Rabbu yakunu bima'na al-maliki wa yakunu bima'na at-tarbiyati wal-islahi. ولهذا يقال رب فلان الضيعة أي أصلحها. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى. Kata Rabbul Alamin. Ar-Rabbu bisa bermakna malik, pemilik, dan juga bisa bermakna tarbiyah wal islah, merawat, membimbing, dan memperbaiki. Oleh karena itu dikatakan Rabba fulanun ad-dai'ata, si fulan, artinya aslahaha. Kata Rabba di dalam kalimat Rabba fulanun ad-dai'ata memiliki arti al-islah tadi. Artinya si fulan memperbaiki ad-dai'ah. Ad-dai'ah ini bisa berarti halaman, pekarangan, atau perkampungan. Jadi kata Rabba di sini memiliki arti aslaha. Allah Ta'ala malikul alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sekalian alam dan yang merawat mereka, yang menjaga mereka. Wal alamina jam'u alam la wahida lahu min lafzihi wa ikhtalafa al ulama'u fihim faqila humul insu wal jinnu qalahu Ibnu Abbasin wa qila jami'ul makhluqina qalahu Qatadatu wa Mujahidun wal Hasanu. Kata al-alamin jamak dari alam, ya, tidak ada bentuk tunggal dari lafaznya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan al-alamin ini. Ya. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah kalangan manusia dan jin. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah semua makhluk, termasuk selain manusia dan jin. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Mujahid, dan Hasan al-Basri. Qala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syekh Abu Syuja' berkata, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, kemudian atas keluarga dan segenap para sahabat beliau. As-salatu minallahi ta'ala ar-rahmatu wa minal malaikati al-istighfaru wa minal adamiyyi tadarru'an wa du'a'un. Wa summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan likathrati khisalihi al-mahmudati wa ikhtalifa fil ali faqila hum banu Hashim wa banu al-Muttalib wa hadha makhtarahu asy-Syafi'i wa ashabuhu wa qila hum 'itratuhu wa ahlu baitihi وقيل آله جميع أمته واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري. Kata as-salatu kalau berasal dari Allah itu memiliki arti rahmat. Kalau berasal dari malaikat, ya, kalau salawat itu berasal dari malaikat itu memiliki arti istighfar. Sementara jika berasal dari manusia
memiliki arti tadarru' dan doa, merendahkan diri di hadapan Allah dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai Muhammad karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Ya, Muhammad berbeda dengan Mahmud. Waktu lifa fil al, terdapat perselisihan tentang makna al-al ini. Ada yang mengatakan maksud dari al-al, alu wa ala alihi di sini, ya. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau. Ada juga pendapat yang mengatakan mereka adalah anak keturunan beliau, Aitrah dan ahli bait Nabi. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa alu di sini maknanya adalah jami'u ummatihi, semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat terakhir ini dipilih oleh para ahli tahqiq, di antara mereka adalah Al-Azhari. Wa ashabu jam'u sahibin wa huwa kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu walau sa'atan, wa qila man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu, wal awwalu huwa ar-rajihu 'inda al-muhadditsina wa tsani huwa ar-rajihu 'inda al-usuliyyin. Kata ashab adalah jamak dari kata sahib. Artinya adalah setiap muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemani beliau, membersamai beliau walau sesaat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa makna dari sahib di sini adalah man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu, orang yang lama menemani dan membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang pertama tadi itu pendapat yang kuat menurut para ahli hadis. Sementara pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama usul. Qala asy-syaikh sa'alani ba'du asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab asy-syafi'i fi ghayati al-ikhtisari wa nihayati al-ijazi, يخف على الطالب درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. Syekh Abu Suja' berkata, sebagian dari sahabat-sahabatku meminta, ya, beliau menggunakan kata sahabat. Para ulama mengatakan bahwa yang meminta beliau ini bukan sahabat-sahabat beliau, tapi murid-murid beliau sendiri. Di antara murid beliau ada yang sudah menjadi ulama, tetapi beliau memilih menggunakan kata sahabat. Walaupun murid beliau yang meminta, tetapi beliau menyebut murid-muridnya itu dengan panggilan sahabat. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Jadi sebagian sahabat-sahabatku meminta agar aku membuat semacam mukhtasar, ringkasan di bidang fikih menurut mazhab Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Jadi ringkasan yang ghayah itu yang puncaknya, ujungnya, artinya sudah paling. Nah,
Jadi sebagian sahabatku meminta agar aku membuat ringkasan yang paling ringkas di bidang fikih menurut mazhab Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ini ghayatul ikhtisar dengan nihayatul ijaz memiliki makna yang sama, paling ringkas. Nah, ini merupakan bentuk dari tafannun fit ta'bir, seni seni merangkai kata. Yakhiffu 'ala at-talibi darsuhu, mudah dipelajari oleh penuntut ilmu. Dalam cetakan yang lain, yakhifu 'ala talibi fahmuhu, ya, mudah dipahami oleh penuntut ilmu. Wa yashulu 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah dihafal oleh pemula. Wa an uktsira fihi min at-taqsimat. Mereka juga meminta agar aku memperbanyak klasifikasi di dalam mukhtasar ini. Ya. Nanti akan diketahui bahwa Syekh Abu Suja memaparkan pembahasannya dalam bentuk klasifikasi ya. Bab tahara, kitab tahara, kitab salat, puasa dan seterusnya. Wa hasril khisal, khisal artinya awsaf, sifat-sifat, artinya pembahasannya disederhanakan. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban lithawabi, lalu aku penuhi keinginan tersebut dengan mengharap pahala. Raghiban ilallahi fit taufiqi lis-shawab, juga berharap kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas apa yang Ia inginkan dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Al-mukhtasaru, kata al-mukhtasar adalah al-mukhtasaru ma qalla lafzuhu wa kathurat ma'anihi, wa madhhabu syafi'i tariqatuhu, wa syafi'iyyu mansubun ila jaddihi Syafi', wa kunyatuhu Abu Abdillahi, wasmuhu Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman ibn Syafi' bin Sa'ib ibn Ubaidin ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abdi Manafin, wa yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin, fa innahu alaihi salatu wassalamu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin, wa nisbatu sahihatu Syafi'iyyun wa Syaf'awiyyun lahnun. Kata al-mukhtasar adalah kata yang lafaznya sedikit tetapi maknanya banyak. Kemudian kata mazhab Syafi'i, mazhab di sini maksudnya adalah thariqah dengan metodologi Imam Syafi'i. Dan kata asy-Syafi'i, kata asy-Syafi'iyyu itu dinisbahkan kepada kakek beliau yang bernama Syafi'. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Abdullah, sementara nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi dengan demikian nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdi Manaf, karena nasab Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, selanjutnya nisbah yang benar, ya, penisbahan yang benar itu adalah Syafi'iyyun. Sementara kalau disebutkan Syaf'awi, maka ini merupakan kesalahan pengucapan. Wa
Ghayatul syai'i ma'naha tarattubul athari ala dhalika asy-syai'i kama taqulu ghayatul bai'i sahihi hillul intifa'i bil mabi'i wa ghayatus salati sahihati ijza'uha wa 'adamul qada'i wal muradu huna nihayatu wijazatil lafzi wat tawfiqu huwa khalqu qudratit ta'ati bi khilafil khidlani فإنه خلق قدرة المعصية والصواب ضد الخطأ والله أعلم. Kata ghayatus syai' maknanya adalah terjadinya pengaruh terhadap sesuatu, sebagaimana kamu katakan ghayah dari jual beli yang sahih adalah halalnya memanfaatkan benda yang diperjualbelikan. Sementara ghayah dari salat yang sah adalah gugurnya kewajiban dan tidak perlu diqadha. Akan tetapi maksud dari kata ghayah di sini adalah nihayatu wijazatil lafzi, ujung dari keringkasan lafaz, ya, artinya lafaz yang paling ringkas. Sementara kata at-taufiq adalah menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan, berbeda dengan al-khidlan yang memiliki arti menciptakan kemampuan melakukan maksiat. Sementara kata as-shawab artinya adalah diddul khata', lawan dari salah, sehingga shawab itu artinya benar. Wallahu a'lam.